tidak etis, kemudian dikatakan juga apakah ini kampanye. Nah, di sini sudah ada narasumber kami. Di ujung sana ada Mas Gio Fedirauf. Selamat pagi. Ini tim sukses dari pasangan Vokenara. Kemudian yang tengah Anda tentu sudah kenal, Bang Ramdansyah, Ketua Panwaslu DKI. Selamat pagi, Mas. Kemudian yang ini tim suksesnya Pak Jokowi dan Ahok, Bang Deddy Gumelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum yang tengah dulu. Yang tengah dulu. Udah dapat laporannya belum? Yang tengah dulu. Udah dapat laporannya belum? Kalau laporan resmi belum ada. Cuman yang kami lihat itu ada videonya sempat kami tonton dan itu artinya ya kami sudah lihat lah untuk dianalisis. Apa analisisnya? Untuk analisisnya kan berulang kali Panwaslu selalu menyatakan bahwa dalam pemilu atau pemilu kada pasangan calon kan boleh melakukan apa saja sebenarnya selama ada yang namanya tidak melakukan kampanye di luar jadwal. Nah, kampanye luar jadwal apa sih definisinya? Definisinya adalah kampanye dan kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menyampaikan misi visi program pasangan calon. Nah, itu di pasal 1 butir 23 Undang-Undang 32 tahun 2004. Tetapi kemudian ada turunannya dalam Peraturan KPU dan SK KPU DKI nomor 13 tahun 2011 tentang tata cara kampanye. Bab 4 Romawi menyatakan unsur-unsur kampanye harus terpenuhi sebelum dinyatakan sebagai kampanye. Unsurnya apa? Kegiatan tim kampanye atau pasangan calon. Kedua, unsur untuk meyakinkan pemilih. Yang ketiga, menyampaikan misi visi program. Kalau hanya untuk melakukan komunikasi politik atau komunikasi biasa dengan masyarakat, itu tidak serta-merta dianggap sebagai yang namanya kegiatan kampanye. Kampanye adalah komunikasi politik yang lebih sempit lagi untuk mengajak orang untuk memilih. Itu yang harus saya sampaikan. Oke, yang harus kita sampaikan adalah paket informasinya juga kepada pemirsa. Apa kemudian yang menjadi tanda tanya besar sehingga ini ramai kemudian diberitakannya. Kita lihat informasinya. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo enggan memberikan keterangan terkait sindirannya kepada Jokowi. Ditemui di sebuah acara komunitas hubungan industrial, Foke mengatakan semua keterangan terkait pemilu kada sudah diserahkan sepenuhnya kepada tim sukses. Saya tidak memberikan komentar, itu sudah ditangani oleh tim sukses saya. Saya tidak memberikan komentar, terima kasih. Sebelumnya sindiran Foke kepada Jokowi terekam video salah satu televisi swasta. Video ini kemudian diunggah ke situs YouTube dengan judul Kunjungi Warga Karet Tengsin, Foke Justru Berkampanye. Dalam video itu, Foke berbincang dengan warga korban kebakaran. Foke kemudian melontarkan pertanyaan sentimental yang menyudutkan posisi Jokowi sebagai calon gubernur DKI. Sementara itu, Wali Kota Solo yang juga calon gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menyerahkan bantuan sosial desa mandiri kepada 6 kelompok usaha mikro di Kampung Kestalan, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Setiap kelompok yang memiliki usaha, khususnya di bidang produksi makanan, mendapatkan bantuan bervariasi mulai 10 juta hingga 25 juta rupiah per kelompoknya. Usai memberikan bansos, Jokowi secara spontan memberikan bantuan beras kepada sejumlah lansia yang hadir menyaksikan pemberian bansos desa mandiri. Dari Jakarta dan Solo, Jawa Tengah, Muhammad Rizky dan Salahuddin, TV One mengabarkan. Sekarang kita dengar dulu deh komentar dari tim sukses Pak Foke. Harus komentari ya. Ketika mengatakan bahwa, apa sih maksudnya bahwa lo sekarang nyolok siapa? Kalau lo nyolok Jokowi mah bangun aja di Solo sono. Oke, baik. Jadi begini ya. Pertama, yang harus kita lihat yang diedarkan oleh timnya Pak Miing dan kawan-kawan melalui jejaring media sosial itu kan diedit-edit ya. Artinya kita harus melihat suatu video itu secara utuh. Framingnya ini mau dibangun kemana? Kan kami melihat dari link-link kemudian juga yang diupload ke YouTube itu kan diedit ya, kita bisa buktikan itu berasal dari tim ya, karena beberapa sudah kita capture dan kita simpan buktinya. Ini kan ada upaya ya, memframingkan, kemudian untuk mendiskreditkan Pak Fauzi Bowo menurut kami. Tapi oke lah, prinsipnya kami melihat bahwa kalau apa yang dilakukan oleh Pak Fauzi dalam kunjungannya kemarin ke korban kebakaran Karet Tengsin itu kan kurang lebih adalah gaya khas Jakarta beliau ya. Kemudian juga itu adalah cara beliau untuk mendekatkan diri secara hati ke hati dan beliau memang merasa dekat dengan warga. Apabila kita secara objektif melihat tontonan itu akan terlihat sampai dengan di ujung, sampai dengan kemana, kemudian reaksi dari warga yang ada di sana. Saya pikir
Kalau versi Anda bisa diceritakan, saat itu suasananya seperti apa? Secara keseluruhan apa yang Pak Foke sampaikan? Apalagi tadi katanya diedit. Emang yang nggak diedit gimana sih? Yang nggak diedit saya pikir juga ada juga ya. Artinya kita bisa lihat mungkin dari sumbernya di mana begitu kan, sampai dengan akhir kan beliau bertanya itu pertama ya, yang kalau kami lihat berdasarkan kebiasaan beliau itu adalah beliau mencoba mencairkan suasana. Setelah mencairkan suasana, beliau mencoba untuk mendekatkan secara hati ke hati untuk berkomunikasi dengan warga. Yang terakhir, beliau tentu menunjukkan komitmennya sebagai seorang pemimpin adalah membantu korban kebakaran tersebut. Dengan melakukan penataan ulang kembali, kita akan analisa dulu, kita berikan waktu kami 1 minggu, kita akan tata secara lebih baik. Kan begitu sampai dengan habis kan. Nah itulah sebetulnya yang disampaikan oleh beliau. Adapun gaya komunikasi beliau, tentu kami nggak bisa mengatur ya gaya komunikasi seseorang ya. Apalagi kalau dalam konteks pencitraan ya, beliau memang orang yang spontan apa adanya. Itulah beliau begitu kan. Tentunya yang lebih kita jauh ke depan kan adalah substansinya seperti apa. Upaya-upaya pendiskreditan kemudian yang agak berbau-bau black campaign seperti ini, negatif campaign lah, kalau kita nggak bilang black, negatif campaign, itu menurut kami agak kurang tepat ya digunakan di Jakarta, karena kita katanya berkomitmen untuk mencerdaskan pemilih begitu kan. Saya pikir cara-cara Anda melihat ini posisinya Pak Fauzi dipojokkan oleh pihak-pihak tertentu sehingga kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga seperti ini. Saya pikir jelas. Artinya framingnya dari apapun yang beredar di jejaring media sosial itu framingnya menyudutkan Pak Fauzi. Nah kalau framingnya mau utuh, setahu saya itu muncul bukan dari tim sukses loh, itu muncul dari sebuah TV swasta loh yang kemudian tertangkap di kamera. Betul, TV swasta tersebut bisa ditelusuri dan dilacak dari siapa. Kemudian kan kita juga punya ada beberapa tim sukses di Twitter yang menyebarkan itu melalui broadcast BBM. Kita ada semua, kita simpan source-nya dari awal siapa. Tapi persoalannya begini Mas, kami tidak pernah mau mempermasalahkan hal ini. Karena bagi kami ini bukan cara-cara yang mencerdaskan pemilih di Jakarta ya. Kita ingin berkampanye dengan cara-cara yang cerdas. Saya ambil contoh begini. Dulu Pak Joko Widodo ini juga pernah tidak bisa menjawab ketika ditanya oleh salah satu televisi swasta tentang makna Ramadan. Kita nggak pernah kok memblow up isu-isu seperti ini. Karena kami pikir ini bukan cara-cara kampanye yang cukup cerdas ya. Artinya masyarakat jangan digiring kepada gara-gara dia nggak bisa jawab ini, makanya jangan dipilih. Enggak. Tapi lihat, mari kita bicara substansi program. Nah faktanya apa yang dilakukan oleh Pak Fauzi kemarin itu kan jelas. Beliau melakukan bantuan dan 1 hari setelah beliau dari sana itu kita juga Pemda itu kami pikir juga sudah melakukan pemetaan begitu kan, bagaimana untuk menata kembali begitu kan, karena itu memang daerah cukup padat kalau memang Mas sudah datang ke sana ya, saya pikir begitu. Baik, tanggapannya Kang? Iya, saya kira kalau yang disampaikan oleh saudara, panggilnya coba? Gio itu tidak sesederhana itu. Jadi bukan membicarakan soal packaging dari pemberitaan atau konten secara utuh, tapi ada kata-kata yang disampaikan oleh Ardite. Lu nyolok siapa? Kalau lu nyolok Jokowi, Solo saja. Saya kira itu bukan hasil editing. Memang itu keluar dari mulutnya Pak Fauzi Bowo kok. Jelas gambarnya. Sebentar ya. Jangan dipotong dulu. Gantian. Silakan. Ya. Enggak, saya nggak potong. Yang dipersoalkan bukan soal itu sudah rata, sudah padat. Itu nggak penting itu diceritakan. Yang dipersoalkan adalah di situ menunjukkan, saya ingin mengkaitkan dengan pernyataan Panwaslu tadi. Bahwa itu saya lihat Panwaslu mengatakan belum memasuki kategori yang disebut dengan kampanye. Karena tidak memenuhi kaidah. Berarti dia datang sebagai gubernur. Kalau gubernur menyatakan seperti itu betul-betul mengesankan seorang pemimpin yang anti demokrasi jelas. Kalau lu nggak nyolok gue nggak bangunin gitu. Nah, sebagai gubernur dia harus mengayomi seluruh masyarakat. Ngancem gitu. Saya anggota DPR RI. Saya tidak pernah memilah orang memilih saya atau tidak kemarin. Saya harus memperjuangkan orang yang tidak memilih saya pun, apalagi gubernur. Nah di situ kelihatan sekali gitu. Kelihatan sekali bahwa itu memang kelihatan emosional ya. Meskipun itu spontan. Loh, spontan itu cara dia, nggak bisa dipaksa yang salah dia. Itu kalau dalam komunikasi kan bisa menjadi overkill spontanitas itu. Dia tidak bisa bagaimana mengelola manajemen emosinya, bahwa yang penting bahwa lu nyolok siapa? Hanya tidak mengatakan kalau lu mau gua bangunin, lu milih gue. Hanya tidak mengatakan akan, tetapi kesan itu muncul. Jadi Mas Gio, masyarakat Jakarta ini sangat cerdas sekarang. Anda mengatakan itu editing, kan kita tidak perlu harus memanggil siapa namanya ahli-ahli IT untuk menentukan ini video asli atau tidak seperti video porno kan. Nggak perlu lah kayak gitu ya. Masyarakat udah lihat gambarnya kok gitu loh ya. Jadi ini sesuatu yang pertama saya lihat terkesan anti demokrasi. Yang kedua, kalau tadi tidak memenuhi syarat sebagai kandidat karena dia bukan calon gubernur katanya tadi dia bertugas sebagai gubernur, apalagi sebagai gubernur.
Orang lagi susah, dia punya kewajiban bukan hanya menanyakan pemilihan harusnya. Nah, Gitu loh. Ayo, nanti kan? dilanjut lagi. Nanti dilanjut lagi. Kita harus ada yang mau lewat nih. Ya, silakan. Nanti dilanjut lagi. Tetap bersama kami. Jakarta dari dulu memang neraka buat Golkar. Bisa dilihat ke perolehan suaranya. Ya tapi kan kalau kalah sama independen aja, dia masa kalah sama BIM gila Kita aja. suruh ngobrol off air-nya. Sebelum nanti balik lagi ke topik pertama, saya tadi sudah sempat nanya off air. Sampai seorang Kang Miing turun gunung begitu ya, sebagai juru bicara untuk menghadapi nanti putaran kedua. Ya, Luar kalau biasa nih tim ses kami Jokowi. ini begini, saya sebagai kader partai yang taat azas ditempatkan dan ditugaskan dimanapun siap, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kita harus cuma mencoba memanage dalam game ini, dalam permainan ini, istilahnya kapan, siapa diturunkan pada saat kapan timing yang tepat gitu. Dalam putaran kedua ini krusial gitu. Krusial artinya bahwa isu SARA sudah dihembuskan dan lain sebagainya gitu. Tapi yang jelas dunia mengakui, kemarin Jokowi hari Kamis di Bangkok itu mendapatkan Best City Award gitu. Itu saya kira kalau mengejar citra dengan emosional itu terlambat Pak Foke. Saya nasihatkan aja itu. Kenapa? Citra itu dibangun harus oleh reputasi. Reputasi Sampai perlu dibangun. nasehatin Iya. ya? Reputasi dibangun oleh performan. Kalau selama ini performnya good, itu reputasi dan citranya akan muncul. Nggak usah. Kalau sekarang kerja, kita tinggal September pemilunya. Pak Jokowi itu punya portfolio loh. Dan itu sekarang di era demokrasi terbuka, pemilihan langsung ini, itu bukan lagi partai menjadi representasi. Gitu loh. Buktinya kan ada partai yang besar juga, kalau oleh independen di Jakarta, sebut saja Golkar misalnya. Ini menunjukkan. Jadi kami tidak perlu harus menjadi panik dengan dukungan semua ke Pak Foke dari berbagai partai besar, itu tidak representasi dari umatnya. Jadi sekarang kalau ditanya langkah konkretnya nih, ini ada ucapan yang kemarin seliptang seperti ini ya. Iya. Apa langkah-langkah konkretnya? Sampai saat ini kita dengan tim belum mempersiapkan untuk mengadukan kepada Pansus. Karena pikiran kami Panwaslu itu panitia pengawas pemilu. Pengawas itu tidak harus menunggu aduan. Jelas di publik ada. Kalaupun tidak dilaksanakan koreksi oleh Panwaslu, rakyat sudah cerdas. Jadi kita yang rileks saja. Yang rileks saja bahwa tidak perlu lagi kita mencari ahli IT bahwa ini kata Pak Geo tadi harus di editing atau apa, nggak perlulah, rakyat Jakarta udah melihat kok. Jadi saya kira kita hadapi dengan rileks bahwa itu adalah prosesnya dari sebuah demokrasi yang saat ini yang dipahami oleh bangsa Indonesia. Hanya membuktikan gampang kok, sederhana. Jokowi 46% di dalam putaran pertama. Itu menunjukkan bahwa telah mengecoh para akademisi tentang bagaimana kepercayaan terhadap riset misalnya. Tapi ada kekecewaan tidak dari pengawasan dilakukan oleh Panwaslu sampai saat ini? Kemarin sudah ada isu SARA begitu ya. SARA. Kemudian ada terjadi lagi seperti saat ini. Saya masih berpikir positif bahwa Panwaslu ada independen. Gitu. Walaupun dibentuk oleh Pemda ya, oleh Panwaslu pusat ya. Tapi kan adanya di Jakarta gitu. Jadi saya mudah-mudahan berharap dalam minggu ini ada sikap dari Panwaslu untuk supaya kita tidak kecewa. Ya, tidak kecewa dalam pengertian bahwa dia betul-betul berdiri di tengah-tengah. Walaupun ini kan incumbent, kemudian ini adalah sekarang masih melaksanakan pemerintahan di daerah di Jakarta, itu mudah-mudahan betul-betul dia bisa melakukan tugas dengan baik. Supaya apa? Supaya tujuannya kan pemilu itu harus mencerdaskan bangsa. Mas Gio. Jadi tujuannya bukan hanya sekedar menang. Saya mau ke Mas Gio dulu ya, Kang Deddy. Mas Gio, tadi Anda katakan bahwa itu bentuk spontan dari Pak Fauzi Bowo. Tapi ada orang yang melihat begini, dia datang ke korban, ya kan? Korban sebuah bencana, kemudian dengan kata-katanya itu seolah-olah itu bentuk intimidasi kan? Lu nyolok siapa? Kalau lu nyolok Ano, itu kan dia bicara di waktu yang tidak tepat dengan kondisi orang sedang susah begitu. Nah itu kan dianggap seperti ada intimidasi. Jadi begini, saya mau luruskan yang Kang Miing sampaikan tadi ya. Yang saya maksud dengan framing itulah yang persis disampaikan Kang Miing tadi. Mas Gio, nggak usah diluruskan. Jangan dipotong dulu, jangan dipotong dulu Kang. Jangan dipotong dulu. Tadi saya nggak potong Anda bicara. Jadi Anda dengar dulu. Dengar dulu aja. Framing menyatakan bahwa Pak Fauzi diberhentikan kalimatnya sampai di situ, sampai tidak dengan utuh, itu adalah yang namanya framing. Mungkin kalau Kang Miing kurang paham tentang itu, bisa dibaca referensinya banyak ya. Artinya itulah framing-framing seperti itu yang dilakukan. Kami juga bisa lakukan itu ketika Pak Jokowi tidak bisa menjawab makna Ramadan yang anak SD pun bisa jawab. Tapi kami nggak lakukan itu gitu loh.
Jadi harus dilihat secara utuh. Apalagi tadi kalau dikatakan itu intimidasi. Bisa dilihat dong di video itu apa reaksi warga di situ seperti apa begitu kan. Kemudian juga tanggapan warga di situ seperti apa. Mereka semua tertawa-tawa. Itulah cara beliau untuk mendekatkan diri hati ke hati dengan masyarakat. Dan catat satu lagi, Pak Fauzi Bowo itu orang yang paling tidak pernah mau melakukan pencitraan. Berbeda mungkin dengan kandidatnya Kang Miing ya, dengan Pak Jokowi yang memang umbar sana umbar sini, enggak. Kami bekerja. Apa yang kalau kita bicara substansi program ya, kita bicara substansi program sekarang. Saya mau yang kita lebih mencerdaskan Bekerja, masyarakat. tapi ketika menyisipkan kata-kata itu, lu sebentar. nyolok siapa itu kan abu-abu juga. Enggak, artinya kan juga... dilihat sampai dengan utuh. Nah, Mas juga terjebak lagi, memframing lagi. Saya pikir juga tapi tidak objektif ketika juga. dalam kata-kata bahwa lo nyolok siapa, terus kalau lo nyolok anu lo kesana aja, itu satu framing loh. Iya, selesainya sampai habis dong, dilihat dong. Tapi kan satu framing itu yang kemudian, nah itulah yang saya bilang, framing heboh mendiskreditkan. Kalau Anda tadi mengatakan bahwa soal makna Ramadan, karena dalam makna Ramadan itu tidak disebut nama Pak Foke, jadi mungkin ya biasa-biasa. Coba kalau disebut, Foke juga nggak ngerti itu makna Ramadan, pasti Anda akan teriak-teriak. Enggak, artinya begini, kita mencoba melihatnya secara utuh. Di video yang Pak Jokowi itu, di belakang-belakang dia bisa menjawab meskipun terbata-bata. That's why kita nggak pernah permasalahkan itu. Nah jadi dalam konteks kemarin Pak Fauzi juga, coba dilihat sampai dengan akhir. Jangan cuma berhenti sampai, ya udah balik lagi aja ke sana. Itu yang namanya framing, Mas gitu. Saya pikir kita kalau paham ilmu komunikasi, kita paham tentang itu. Dipotong sampai dengan situ, tentu itu akan merugikan beliau. Tapi kalau didengarkan sampai dengan utuh, kita akan tahu itulah cara beliau mendekatkan hati ke hati. Beliau bertanya bagaimana kondisinya. Bagi kita yang tidak di sana akan memang multitafsir. Tapi kalau kita di sana, kita akan tahu bagaimana kondisi dan perasaan itu. Jadi sama sekali tidak ada yang namanya intimidasi. Saya pikir agak berlebihan lah. Tapi sudah berbincang dengan Pak Foke. Apa kemudian yang melatar belakangi sehingga secara spontan Pak Foke berbicara mengenai itu dan kemudian menyebut Abah Jokowi dan juga Kota Solo? Enggak, saya pikir Pak Fauzi kan memang itulah gaya beliau yang spontan dan apa adanya. Beliau tidak pernah berpikir pencitraan, ini, itu. Kita dulu pernah terjebak lah ya memilih presiden yang memiliki gaya-gaya pencitraan. Dan terbukti juga tidak bagus-bagus juga begitu presiden. Makanya Pak Foke juga tuh. Ya, saya pikir begitu. Tuh? Artinya itulah, ini kan karakter ya. Kita bicara karakter ya. Ini kita bicara karakter, tidak usah ditarik ke sana. Ini karakter yang berbeda, yang kemungkinan yang diomelin loh, Mas. Yang kebetulan hari ini ditiru oleh PDIP kan begitu kan? Yang mana? Saya pikir begitu kan? Pencitraannya itu kan begitu kan? Jadi saya pikir, jadi ya kita bicara substansi program aja lah yang menarik. Kalau boleh yang, saya ikut. yang bisa kita pencitraan seperti apa sih yang Anda sebutkan dari kan? sosok Cakup ini? Saya pikir kan di media ini kan bisa terlihat begitu kan apa yang dilakukan, sampai berita di Solo pun juga diupload ke Jakarta begitu kan. Ya saya pikir itulah artinya ya kalau memang media juga dari awal tidak berimbang juga kami tidak permasalahkan itu karena memang dari kebiasaan beliau ya Pak Fauzi ini memang orang yang suka bekerja dan beliau 39 tahun birokrat itu saja. Beliau terbiasa bekerja untuk itu. Saya pikir mau komentar ya Panwas. Saya mau menjelaskan gini, kenapa sih tadi Panwas kata Bang Miing misalkan kok ke Panwas nggak buru-buru? Pertama begini, Panwas sudah lihat langsung. Persoalannya adalah ada namanya dalam formilnya kita itu ada nama laporan dan juga temuan. Kalau temuan itu Panwas menemukan langsung, di mana-mana saksi itu adalah saksi yang melihat langsung, mendengarkan langsung atau meraba langsung. Kita di dalam konteks di sana. Yang kedua, kalau itu laporan, kayak misalkan tadi ada satu lembaga penyiaran meliput ini, kalau mau katakanlah silahkan lapor kepada Panwas, kami bisa saja terima itu. Tetapi sekali lagi, tadi Bang Ming menyebutkan, loh ini lebih kepada sosok kepala pemerintahan yang melakukan tugas-tugas pemerintahan. Bahwa terjadi komunikasi politik yang misalkan hari itu dianggap karena tidak etis atau melanggar fatsun politik, itu bukan domain Panwas. Kalau itu yang mau dilaporkan, tugas kepala pemerintahan. Jadi begini, ada tadi frame, kata kawan berdua ini kan framing per framing. Jadi frame yang satu dan frame yang lain, Panwas harus melihat secara utuh. Utuhnya artinya apakah sebuah fakta itu adalah sebuah kebenaran atau bukan. Artinya begini, apakah sebuah perbuatan, sebuah peristiwa itu perbuatan hukum atau bukan. Kalau perbuatan hukum, tindak pidananya muncul misalkan, itu unsur yang mana, ada bukti permulaan yang cukup atau tidak untuk kita tindak lanjuti. Contoh tadi, baru menyampaikan step of tongue misalkan, kita bisa berbeda pendapat nih misalkan. Tetapi kan kita harus rekonstruksi, ada nggak menyampaikan misi-misi program, ada nggak kemudian tadi misalkan mengajak orang untuk memilih. Ini kan baru misalkan melemparkan yang lain. Ini yang frame by frame-nya harus utuh, harus. Tapi saya tanya, menurut Anda sendiri, meskipun tidak memenuhi unsur itu, apa yang dilakukan oleh Pak Fauzi Bowo itu termasuk ada pelanggaran? Sempat ada pernyataan pelanggaran etika seperti itu? Enggak, maksud saya gini, kalau tadi melanggar, Bang Miing menyebutkan itu tadi melanggar etika sebagai pemerintah, itu kan melanggar fatsun politik. Fatsun politik bukan domainnya Panwas, itu domain yang lain. Silahkan saja, ini kan terkait Panwas tidak mau masuk dalam
downgrade dan upgrade pasangan calon. Kami tidak mau diajak ke kiri maupun ke kanan. Tugas kami ketika ada benar sebuah bukti permulaan yang cukup, baru tindak lanjuti. Kalau Dan yang juga ini tidak saya mau- mengajak Anda. Kita harus Tapi jeda dulu. fatwanya dibutuhkan juga nih supaya orang pasti akan tanya dong, mana sih yang pelanggaran, mana yang enggak. Nanti dijawab ya, nanti dijawab. Kita jeda sejenak. Jadi sama sifatnya jadi nggak sabar. Bukan soal nggak sabar, ini adalah haknya, hak gilirannya. Boleh. Jadi saya Lanjut tidak ya. berniat untuk memperdebatkan tentang teori, pasti mungkin kelihatan dari cara bicaranya Pak Geo ini lebih memahami komunikasi dibanding saya. Cuma setahu saya kalau bicara frame itu ada sekuen. Itu loh. Nah, di dalam pesan komunikasi yang tersampaikan itu tidak harus seluruh sekuen. Tidak perlu tadi Pak Geo harus diputar dong seluruhnya, nggak penting. Pesan yang ditangkap apa yang menjadi eye catching dari publik adalah lu mau nyolok siapa? Kalau nyolok Jokowi lu ke Solo aja. Nah, itulah pesannya. Bukan berarti diedit oleh timnya Jokowi, tidak, itu media muncul dan masyarakat melihat. Jadi saya tidak ingin memperdebatkan karena memang beliau ini memang seharusnya bicara begitu. Bang, tugasnya kok ya. Tapi Anda yakin kan warga Jakarta tidak terpengaruh dengan itu? Kenapa? Warga Jakarta tidak terpengaruh dengan itu? Saya kira enggak ya. Tidak. Jakarta cerdas kok. Bahwa bagaimanapun juga saya kira kan isu SARA, isu pembunuhan karakter itu kan lebih banyak kepada Jokowi dialamatkan. Nggak mungkin lah dari Jokowi kepada incumbent yang punya kekuasaan, itu saya kira nonsen lah itu. Tapi kan biasa saja. Nyatanya kita gini Pak Geo, lihat dari angka saja sudah kelihatan kok, gimana sih? Nyantai aja. Angkanya harus diralat Kang, 42 dan 34 kan. Tapi Bukan tetap 46. menang lah. Iya betul. Tetap menang lah. Udahlah. Betul. Kalau ini saya nggak tahu menang apa kalah. Tadi saya udah ngobrol Kayak sama tadi misalnya pinang-pinangan. Jokowi tidak mengerti apa makna Ramadan, jangan ke jauh-jauh bicara lah. Yang ini aja dulu, fokusnya di sini dulu lah. Jangan Nggak, mencari kan, alibi terus katanya haji Sebentar, gitu kan, tapi nggak bisa jam Ramadan kan nggak lucu juga kan gitu kan. Itu hak pribadi masing-masing. Iya. Nggak penting itu. Itu hak pribadi Pak Fauzi juga dan bisa kita bilang begitu. Oh, tapi beda kaitan. Ada unsur demokrasi dan ada unsur dia sebagai pemimpin terhadap rakyatnya, beda. Jadi kalau Anda memahami komunikasi, justru dalam sebut ada 5 sekuen dalam satu frame, ada sekuen yang tertentu yang memberikan pesan yang ditangkap oleh publik. Saya melihat gini, perdebatan hari ini lebih pada perdebatan yang kurang bagus loh sebenarnya dalam demokrasi. Karena begini, kampanye itu kan tadi harus balik pada konteks, menyampaikan misi-misi program. Sedangkan nanti kampanye putaran kedua dilakukan 14, 15, 16 September, hanya 3 hari. Nggak cukup, dan menurut saya undang-undang kan sudah mengarah. Dalam kampanye tidak lagi arak-arakan seperti waktu Orde Baru segala macam, tapi penyampaian misi-misi program. Tetapi kemudian hari ini akibat cuma dibatasi 3 hari, kemudian setelah ditetapkan menang pada putaran kedua dan hanya 2 pasangan calon, orang mencari bentuk untuk melakukan elektabilitas, dan kadang-kadang Panwas ditarik untuk masuk ke arah sana. Sekali lagi ini ada persoalan. Undang-Undang nomor 32 hanya memberikan 3 hari. Kemudian Undang-Undang nomor 10 tahun 2008, 5 hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu, partai boleh melakukan kampanye enggak 3 hari menjelang hari pemungutan suara, itu 9 bulan. Nah, itu orang bebas untuk menyampaikan misi-misi program, silahkan. Tetapi hari ini ada persoalan itu. Nah, saya pikir ini harus diperbaiki dalam undang-undang. Kita nggak ngomong kampanye, kalau kampanye pasti visi misi. Kita tidak memperdebatkan kampanye kok, Mas. Tidak masuk. Maksud saya ini Dik, sebentar Dik, saya potong Dik. Saya Kita ngomong pendekatan nih. Kita berdua Pak Geo dengan saya tidak mempersoalkan kampanye karena saya tidak mengatakan bahwa Pak Fauzi Bowo tidak kampanye, tidak Mas, tidak. Udah clear kalau gitu. Cuma tidak. Jadi Anda nggak usah takut disalahkan lah. Ya, relax saja, santai aja. Sekarang berarti gini, kita ngomong nih pendekatan dilakukan baik Pak Fauzi Bowo, baik Pak Jokowi ya kan. Pak Fauzi Bowo sahur di mana, subuh di mana kan. Pak Jokowi juga setiap Jumat, Sabtu, Minggu juga mendekati. Nah, tapi ketika pendekatan itu kadang-kadang ini yang abu-abu. Ya. Nah, Betul. mana yang boleh, mana yang enggak. Ketika misalnya bicara gini, taruhlah misalnya Pak Jokowi mendekati masyarakat begitu ya, di mana terus kemudian Bu ini ya apa ya memberikan suatu kebaikan terus Bu jangan lupa ya Bu milih saya atau apa gini-gini, itu boleh nggak? Nah, tadi saya lihat misalnya potongan video tadi. Kan potongan video ada pemberian sembako oleh misalkan Pak Jokowi. Itu kan cuma satu frame saja. Gambarnya kapan? Gambar kapan? Justru itu saya mau tanya. Peristiwanya Eventnya kapan? Di mana? Orang bisa lapor, oh ini ada politik uang. Saya lihat
Oh ini di Solo, nggak mungkin lah mempengaruhi pemilih. Itu bukan pemilih, misalkan. Kalau di Jakarta, kapan? Sebelum penetapan sebagai pasangan calon, ya nggak bisa juga. Karena apa? Kampanye itu ada kegiatan tim kampanye pasangan calon untuk menyampaikan misi-misi programnya kepada pemilih, untuk mempengaruhi pemilih. Itu yang harus, kalau yang lainnya pada main, katakanlah main tadi elektabilitas, kami merekonstruksinya ada nggak semua unsur terpenuhi. Rekonstruksi itu sudah selesai belum yang untuk kasus Bang Haji Roma Irama? Kasus Bang Haji Roma Irama kalau kami dalami, semua udah kami panggil, ada 6 semuanya. Hari Senin insya Allah kita akan sampaikan kepada publik persoalan apakah ini memenuhi unsur atau tidak. Kalau tidak memenuhi unsur, selesai. Kalau memenuhi unsur, kita akan lanjutkan pada pihak kepolisian. Itu yang kita lakukan. Oke, baik. Saya mau nanya tentang pinang-pinangan, dari tadi saya dipotong terus. Ini tim Anda sudah berbunga-bunga begitu. Sudah banyak pinangan yang datang dari partai politik yang besar, bisa dikatakan seperti itu. Yang sudah resmi apa saja, Mas? Yang sudah resmi, ya itu alhamdulillah ya. Artinya begini, kita bicara bahwa partai-partai tersebut masih memberikan kepercayaan meskipun kemarin berbeda di putaran pertama, tapi mereka juga melihat sebetulnya bahwa memang Pak Fauzi ini juga bekerja. Saya ingin menyampaikan, saya ingin mengajak begitu ya, kita mengajak pemilih kita ini memilih dengan cerdas. Contoh misalnya kan kita bicara program-programnya Pak Joko Widodo kan. Programnya Pak Joko ini kan sebetulnya baru hanya program, yang mana itu ternyata sudah dilakukan oleh Pak Fauzi. Kita ada kartu pendidikan gratis 12 tahun, kartu jam kesda dan lain sebagainya, itu sudah dilakukan. Artinya ya inilah sebetulnya yang memang kadang kami menganggap ya di tim ini, inilah kekurangannya beliau. Karena beliau memang tidak pernah mau mengekspos keberhasilan-keberhasilan itu. Nah ini yang memang kami juga nggak bisa rubah Tapi itu. Tapi berhasil menggait partai politik, pertanyaan saya belum dijawab. Sudah resmi siapa saja yang kemudian meminang? Yang sudah resmi, yang sudah deklarasi itu tentu kemarin itu dimulai dari Partai Persatuan Pembangunan ya, P3, kemudian itu Golongan Karya. Itu yang sudah resmi. Partai koalisi lah pokoknya. Bisa Partai koalisi itu. Kalau PKS sudah ada komunikasi juga. Kalau nggak dukung menterinya dicopot. Itu kami ingin bicara. Oh iya, saya ngomong. Oposisi ya. Artinya kalau dengan PKS, saya pikir juga dengan Pak Joko Widodo juga PKS membuka pembicaraan. Kemudian dengan kami juga ada pembicaraan. Ya saya pikir kita serahkan semuanya kepada teman-teman di Partai Keadilan Sejahtera, hendak dilabuhkan kemana begitu kan. 11,2% suara mereka kemarin kan kurang lebih begitu kan. Yang di Jakarta kita tahu bersama itu pemilih mereka yang cukup konkret ya. Saya pikir begitu. Tapi ini ya ada satu hal yang ingin saya sampaikan terakhir. Saya minta kepada Panwas bahwa kita lupakanlah tentang video Pak Fauzi ini ya. Ada permasalahan yang lebih mendasar terkait dengan meluasnya dan melebarnya isu SARA ini. Saya pikir mungkin tidak semua orang tahu, tapi tadi malam itu ada satu pondok pesantren yang diserang begitu kan, yang isinya adalah relawan kami, relawan Fauzi Bowo. Oleh siapa? Oleh etnis tertentu yang berada di sekitar lingkungan pesantren itu. Dan kami di situ memang minoritas. Jadi hal-hal ini tolong Panwas agar kiranya bisa cermat dan jeli, agar tidak meluas kemana-mana. Kami khawatir betul, kami sudah mencoba menenangkan tadi malam, jujur aja saya Bagaimana cerita tadi malam, Mas? Saya belum tidur bisa itu tadi malam itu. Sudah jam berapa kejadian, kemudian apakah sudah kejadian itu mulai dari tadi sore, tepatnya kemarin itu sore? Kemarin sore di Pondok Pesantren Riyadul Mukminin ya, di Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Di situ memang ya fakta juga ya, saya tidak bicara diskriminasi, memang Muslim di sana minoritas. Artinya ada perlakuan-perlakuan yang kita khawatir ini bakal terjadi. Tapi kami tidak memblow up ini, kami melaporkan ini kepada Polres Jakarta Barat untuk kami tindak lanjuti. Sudah. Artinya sudah dilakukan proses hukum dan langkah-langkah upaya hukum. Yang kami khawatirkan ini melebar Panwas, jadi kiranya tolong bisa dicermati bahwa membesar-besarkan isu ini berdampak ke bawah, kami khawatir itu tidak bisa terkendali. Ya. Saya lihat bahwa gini, kita harus proporsional juga ya ketika isu SARA ini kemudian mendapat sorotan publik dengan tokoh agama dan pemuka artis yang terkenal. Saya pikir ini harus proporsional, itu dapat liputan yang cukup. Tapi sekali lagi juga harus diperhatikan bahwa sebuah peristiwa kriminal murni belum tentu kan sebuah tindak pidana pemilu kada, tidak ada kaitan politik, itu harus perhatikan. Dan kalau boleh saya memberikan, tadi kata perlu nggak jok, kita kemarin golput kita kan 36,4% dalam putaran pertama. Saya berharap golput ini tidak kemudian tambah besar, kita berharap partisipasi semakin tinggi. Yang kedua, ada golput yang harus kita hilangkan juga, golongan pencari uang tunai. Dan hari ini selain yang satu lagi bukan golput, golongan pengolok-olok agama, suku, etnis, ras, itu juga harus nggak boleh ada dalam putaran kedua. Jadi golongan pencari uang tunai sama golongan pengolok-olok ya. Golongan pengolok-olok. Kalau saya sih sederhana saja, mudah-mudahan
masyarakat Jakarta betul-betul memahami Pancasila, bahwa kebinekaan yang tadi SARA itu sejak dasar hukum kita Pancasila betul-betul dipahami betul. Tidak boleh itu diembus-embuskan semacam itu. Iya. Dan kaitannya yang Pak Geo sampaikan tadi tentang peristiwa tadi malam, saya berharap itu tidak selalu dikaitkan dengan politik. Lalu apa kekuatannya? Apalagi kan timnya Pak Foke ini didukung oleh partai-partai besar dengan kepercayaan diri, kan tidak mungkin orang yang seperti kami, rombongan yang kecil, melakukan itu. Dan setahu saya Islam di Jakarta dimanapun itu mayoritas, tidak ada yang minoritas. Di daerah itu minoritas kan. Nah, tapi secara psikologis, Nah inilah hal itu, framing ini praktek framing secara nih. psikologis bahwa Bali, Islam di itu Jakarta mayoritas begitu kan. ya kan? Tapi di sana dianggap juga di sana mayoritas. Nah, ini generalisasi. Kemudian itu penyesatan saya pikir. mengenai apa namanya golput, saya kira jelas terbukti kok bahwa golput itu bukan hanya karena dia golput ideologi, tapi juga administratif kan sebetulnya. Banyak. Saya jelas-jelas kok berdampingan dengan Pak Cahyo, saya bisa nyolok, dia enggak kok dengan lengkap itu. Oke, Nah, baik. banyak peristiwa-peristiwa administratif yang memang menjadikan orang menjadi golput gitu. Akan tapi dalam hal ini saya kira saya harus bagaimanapun juga memberikan apresiasi, memang tugasnya Pak Geo menyampaikan seperti itu. Dan satu hal, dari timnya Jokowi tidak juga melarang Pak Foke untuk berbicara apa, tidak gitu. Biar aja toh masyarakat yang lihat, oh cuma segitu aja toh gitu. Gitu loh. oke. Ya. Baik, terima kasih Kang Deddy, Mas Ramdan, kemudian Mas Gio. Nanti kita undang lagi ya. Baik, terima kasih. Oke. Dan kita akan akhiri perbincangan ini, masih ada sejumlah topik-topik lainnya. Tetap bersama kami.